narkoba masuk kampung-kampung kita, saudara. Betul apa tidak? Perjudian di mana-mana merajalela. Apalagi sekarang ini Bu, Pak, makanya nih saya ingetin nih orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya yang punya handphone, tolong diperiksa HP-nya. Kenapa Habib? Banyak aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan anak kita ke dalam kemaksiatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saat ini ada saudara yang muncul namanya judi online. Judi. Ibu punya HP? Punya. Ibunya juga punya. Buat apa? TikTokan. Sama aja. Masya Allah. Akhir zaman. Akhir zaman. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi saat ini saudara, Masya Allah, tantangan, godaan kita dalam menjaga iman luar biasa. Dari seluruh penjuru kita umat Islam diserang, saudara. Maka daripada itu, ayo melalui ini daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi, mari sama-sama kita pertahankan kita punya iman, tingkatkan kita punya takwa kepada Allah, kita jaga kita punya iman, tanamkan dalam hati kita bahwasannya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi kita. Agar apa? Agar kita tidak berani untuk melakukan maksiat, saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Tapi mau tanya, jawab yang kompak. Siap kita jaga iman, siap tingkatkan takwa kepada Allah. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul. Lihat bagaimana Nabi Musa melawan Fir'aun, saudara. Fir'aun memiliki bala tentara yang banyak, perlengkapan senjata yang kuat, saudara. Tapi ibadah Allah, walaupun Nabi Musa hanya segelintir orang, senjata apa adanya, saudara, tapi Nabi Musa membela agama Allah. Nabi Musa, saudara, berjuang untuk daripada yaitu menegakkan agama Allah. Coba lihat, saya mau tanya, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim. Amin. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib as-surafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ha'ibba'il a'idza rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim, wabil khusus kepada segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat setempat, para kesepuhan, dan semuanya
Wabil khusus saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim kepada Al-Mukarram Ustaz Ma'mun, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Saifuddin, Al-Mukarram Kiai Haji Busra Karim, Al-Mukarram Ustaz Ramli, dan juga kepada Bapak Haji Husni, dan juga kepada Bapak Lurah Haji Indra Mutai, dan juga kepada segenap semuanya, para alimin ulama, para tokoh masyarakat, para kesepuhan setempat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Saya sampaikan salam hormat dan salam cinta kepada semuanya. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan kepada semua para alimil ulama kita, para tokoh masyarakat kita, para kesepuhan setempat, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah kuatkan istiqamah untuk berjuang di jalan Allah, Allah lancarkan segala urusannya, Allah berkahi langkah perjuangan dakwahnya, Allah bahagiakan dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal. Dan tidak lupa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kawan-kawan seperjuangan di front persaudaraan Islam. Saya datang ke tempat ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Al-Mukarram Kiai Aziz selaku daripada komite daripada pembebasan Rohingya, dan juga didampingi oleh Bapak Zulianto selaku daripada API Advokasi Persaudaraan Islam Provinsi Banten. Beliau sekaligus pengacara saya dan pengacara kita semua yang hadir selalu mendampingi saya, dan juga kepada semuanya, kepada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa duduk kumpul bersama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad bersama dengan para habaib anak cucunya Rasulullah, bersama dengan para alimil ulama selaku pewaris ilmunya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di sini, saudara, ini semua Allah jadikan satu asbab, Allah jadikan satu wasilah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, ya rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan Allah percepat jodohnya, amin ya rabbal. Yang hadir jomblo semuanya, betul, habis giliran jodoh aja, aminnya kan kencang. Mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh dan soleha, amin ya rabbal. Saudara, karena waktu yang sudah malam dan masih ada qori kita yang dari Iran, saudara, ya, maka sedikit insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Ibadallah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, yang telah mengalami satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa beliau? Tiada lain tiada bukan
adalah kekasih terbesar kita dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun salawat dan salam pun tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal ibadallah. Kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti kita akan merujuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Allah Subhanahu wa taala mengawali daripada firman-Nya yaitu dengan kalimat tasbih. Subhana ay subhanallah, yang artinya adalah maha Habib mau tanya, yang maha suci itu siapa? Kurang kompak. Yang maha suci itu siapa? Kurang semangat. Yang maha suci itu siapa? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Apa ada yang maha suci selain Allah? Tidak ada saudara. Allah yang maha suci saudara. Dan Allah yang maha suci itulah ibadallah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita tercinta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kapan kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Pada suatu malam saudara. Bahkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya kita punya Nabi saudara, itu memakan waktu tidak sampai satu malam penuh saudara, hanya sebagian malam saudara, hanya sebentar, sebagian malam. Makanya saudara, kalau kalimat di dalam Al-Quran diawali dengan subhana, pasti itu menunjukkan terjadi sesuatu yang maha dahsyat, yang luar biasa saudara. Untuk apa? Untuk menebalkan keyakinan dan keimanan kita ibadallah. Isra Mi'raj Nabi saudara, dari Al-Masjidil Haram sampai ke Al-Masjidil Aqsa saudara. Kalau dulu saudara, orang-orang Arab itu kalau dari Mekah mereka mau berdagang ke Palestina, ke Syam, itu butuh waktu berbulan-bulan perjalanan saudara. Ini Nabi hanya sebagian malam. Makanya diawali di firman Allah tersebut dengan kalimat tasbih saudara, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendakinya saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau Allah sudah berkehendak saudara, semuanya pasti akan terjadi saudara. Begitupun dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya kita punya Nabi saudara. Allah yang maha suci, Allah yang memperjalankannya saudara. Maka daripada itu menembus batasan waktu dan menembus segala macam saudara, di luar otak dan nalar kita saudara, tapi bisa dijawab dengan iman. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dulu ilmu masih sedikit saudara, masyarakat ilmunya masih sedikit dulu saudara, mereka nggak paham. Terus udah begitu dikompori sama Abu Jahal saudara, yang dimana akhirnya mereka semua saudara, banyak saat itu sepulangnya Nabi dari Isra wal Mi'raj, tidak sedikit mereka yang murtad keluar dari Islam saudara. Kenapa? Karena mikirnya pakai logik, mikirnya pakai enggak pakai iman. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi yang setia saudara, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saudara, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena begitu saudara beliau mendengar bahwasannya kita punya Nabi bercerita tentang Isra wal Mi'raj di tengah masyarakat banyak saudara,
beliau Abu Bakar Siddiq, saudara, sahabat Nabi yang setia, dikompori, ditanya oleh Abu Jahal, saudara. Beliau jawab, saudara, apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Jangankan Nabi Muhammad bercerita tentang keajaiban, tentang daripada luar biasanya kejadian Isra wal Mi'raj, tapi sebaliknya, kalau Nabi yang bercerita, saudara, lebih dahsyat lagi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, aku lebih percaya, saudara. Subhanallah. Padahal Abu Bakar Siddiq sama Abu Jahal sama-sama orang sama-sama orang Arab, sama-sama pedagang, saudara, sama-sama saudagar, sama-sama makan daging, saudara. Tapi kenapa Abu Jahal, saudara, mereka memakai akal, sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengisukan daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi dengan iman, saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Nah, saya mau tanya nih umat Islam yang hadir pada malam hari ini, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi, kita semua percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Beriman apa tidak? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari mana kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Sebelum kita bertanya, Allah sudah jawab terlebih dahulu, saudara. Di ayat yang berikutnya, alladzi barakna haula, Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan. Al-Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya, saudara, kami limpahkan begitu banyak keberkahan, kata Allah. Gimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sekitar Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak makam-makam para nabi Allah. Di sekeliling Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak tempat-tempat lahirnya para nabi-nabi Allah. Dan catat, saudara, baik-baik, ibadah Allah, pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, saudara, Nabi Muhammad, beliau salat 2 rakaat di Al-Masjidil Aqsa, menjadi imam dan makmumnya arwah para anbiya wal mursalin, saudara. Kalau gitu Habib mau tanya, Al-Masjidil Aqsa berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita nasib untuk berangkat ke tanah suci Mekah atau juga ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, timbul pertanyaan, untuk apa sih Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah? Ini kalau kita bahas nggak cukup 1 malam, saudara. Kalau kita bahas nggak cukup 1 malam. Oh, ini kalau kita bahas, saudara, nggak cukup 1 malam, 2 malam, saudara. Bahkan seminggu 2 minggu nggak bakal beres. Karena kalau kita berbicara daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi, berarti kita berbicara tentang keistimewaan daripada yaitu perjalanan mulia dan perjumpaan yang mulia, daripada yaitu perjumpaan yang agung, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjumpaan yang mulia, tidak ada perjumpaan yang agung kecuali perjumpaan sang Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, saudara. Masya Allah. Salah satunya, saudara, kita punya Nabi diundang untuk daripada Isra wal Mi'raj. Salah satunya apa, saudara? Salah satunya untuk menerima perintah salat 5 waktu. Yang kedua, Allah ingin menghibur hati kita punya baginda Nabi Muhammad. Pada saat itu, saudara, bulan itu kita punya Nabi sedang berduka, sedang bersedih. Kenapa? Karena 2 orang yang beliau sayangi dan beliau cintai, yaitu yang pertama adalah Sayyidina daripada yaitu Khadijatul Kubra, istri beliau, saudara, wafat meninggal dunia, dan juga paman beliau yang tercinta juga wafat meninggal dunia, saudara. Maka itu adalah waktu yang sangat sedih bagi beliau. Allah ingin menghibur kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang paling penting juga, saudara, jangan sampai kita lupakan. Apa itu, Habib? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
yang dimana kami ingin menunjukkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kami ingin menunjukkan kepadanya, yang dimaksud adalah Rasulullah, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang maha agung ingin menunjukkan kemahabesaran Allah, ingin menunjukkan kemahaagungan Allah, ingin menunjukkan kemahasucian Allah kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang maha besar itu siapa? Yang maha suci itu siapa? Yang maha agung itu siapa? Betul. Apa ada yang maha suci selain Allah? Apa ada yang maha agung selain Allah? Apa ada yang maha besar selain Allah? Gak ada, saudara. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, ibadah Allah ingin menunjukkan kemahaagungan dan kemahabesaran Allah kepada kita punya Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, saudara. Subhanallah, ini nggak terlepas, saudara. Makanya kalau kita rinci betul peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi, tidak terlepas daripada tanda-tanda kebesaran Allah, saudara. Nah, maka daripada itu, saudara, berkenaan dengan itu, pada malam hari ini satu saya ingin sampaikan. Kita sebagai umat Islam jangan lupa, saudara. Jangan beris. Dengerin. Ya, malam ini saya sampaikan, kita umat Islam jangan lupakan satu hal. Apa itu, Habib? Tanamkan dalam hati kita Allah yang maha besar. Tanamkan dalam jiwa kita yang maha besar itu hanya Allah. Yang maha mendengar itu hanya Allah. Yang maha melihat itu hanya, yang maha mengetahui itu hanya. Masukkan itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanamkan, tancapkan di dalam hati dan sanubari kita yang paling dalam, saudara. Kalau kita tanamkan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam hati kita, pasti, saudara, banyak faidah yang akan kita terima, saudara. Salah satunya apa, Habib? Salah satunya, saudara, kalau kita tancapkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam jiwa sanubari kita, saudara, kalau kita tancapkan yang maha besar itu hanya Allah, yang maha agung itu hanya Allah, yang maha melihat itu hanya Allah, yang maha mendengar itu hanya Allah, yang maha mengetahui itu hanya Allah. Kalau itu kita tancapkan dalam hati kita, saudara, maka faidah yang pertama, kita tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat kepada Allah, saudara. Kenapa? Ya, kita mau maksiat takut, saudara. Walaupun kita mau sembunyi, tetap Allah maha melihat. Kita mau menggunjing orang tetangga, mengomong-ngomongi tentang kejelekannya, saudara, walaupun yang diomongi tidak mendengar, tapi ingat, ada Allah yang maha mendengar, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sini yang hadir banyak anak-anak muda nih. Anak muda, masukkan itu tanda-tanda kebesaran Allah dalam hati kita. Tancapkan yang maha besar itu hanya, yang maha mengetahui itu hanya, yang maha melihat itu hanya. Itu tanemin dalam hati, saudara. Makanya kalau ulama-ulama dulu, para salafun saleh, saudara, mereka, saudara, ya, selalu menanamkan dalam muridnya 3. Yang pertama apa? Allahu hadiri, Allahun nadhiri, Allahu syahidi, saudara. 3 kalimat ini, saudara, ditanamkan kepada murid-muridnya. Agar apa? Agar mereka semua tidak berani untuk melakukan maksiat, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya anak-anak sekarang tancapin dong dalam hati kita, yang maha besar itu hanya Allah, yang maha melihat hanya Allah, yang maha mendengar hanya Allah, yang maha mengetahui hanya Allah. Agar apa? Salah satunya agar kita tidak berani untuk melakukan maksiat.
maksiat, saudara. Kenapa Habib sampaikan ini, saudara? Karena ngeri. Kita ini saat ini hidup di akhir zaman, tantangan, godaan dalam mempertahankan iman luar biasa, saudara. Betul apa tidak? Apalagi anak-anak muda, betul. Anak muda digodanya saat ini, masya Allah, luar biasa. Makanya jaga iman, anak muda, siap jaga iman, siap jaga iman. Betul, takbir. Jaga kita punya iman kepada Allah. Jangan goyang oleh gempuran daripada yaitu maksiat yang ada, saudara. Tetap pertahankan, saudara, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini maksiat banyak apa sedikit? Habib mau tanya jujur, saat ini di zaman sekarang maksiat banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Betul. Narkoba masuk kampung-kampung kita, saudara. Betul apa tidak? Perjudian di mana-mana merajalela. Apalagi sekarang ini, Bu, Pak, makanya nih saya ingetin nih orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya yang punya handphone, tolong diperiksa HP-nya. Kenapa, Habib? Banyak aplikasi-aplikasi yang menjerumuskan anak kita ke dalam kemaksiatan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saat ini ada, saudara, yang muncul namanya judi online. Judi. Apa itu, Habib, nama aplikasinya? Yang pertama, slot. Ada yang suka main slot? Mana orangnya? Nah. Yang kedua, ludo. Yang ketiga, Zeus. Terus apa lagi? Tahu aja yang suka main tuh. Betul. Betul. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Nih buat anak-anak gadis nih, Neng. Awas, jangan umbar aurat di medsos. Jangan. Dosa jariah. Hati-hati, manfaatkan medsos untuk dakwah, saudara. Betul apa tidak? Iya, jangan ini medsos pakai umbar aurat. Betul apa tidak? Iya, hati-hati. Makanya Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Jaga, Bu, anak kita ya. Jaga, Pak, jaga anak-anak muda kita. Jangan sampai mereka dirusak gara-gara handphone. Nah, Habib mau tanya sama ibu-ibu nih, Bu. Woi, Siti. Bu, ibu beli handphone harganya 2 juta. Masih baru nih. Crash. Baru sampai rumah ditaruh, dibuka kotak, taruh geletak. Datang anak ibu, lihat-lihat nggak sengaja jatuh, prak, pecah. Jujur, marah apa tidak? Marah apa tidak? Tapi sayang, 1000 sayang. Handphone yang ibu belikan untuk anak-anak ibu yang niatnya untuk mereka belajar, ternyata digunakan untuk maksiat, itu mencuci dan merusak otak anak-anak ibu sekalian. Betul apa tidak? Kenapa? Karena tidak dikontrol. Makanya diperiksa. Jangan udah dikasih HP di masa bodohin. Awas, ibu bapak yang belikan handphone anak ibu dipakai maksiat, kebagian dosanya. Hati-hati. Ibu punya HP? Punya. Ibunya juga punya. Buat apa? TikTokan. Sama aja. Masya Allah. Akhir zaman. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi saat ini, saudara, masya Allah, tantangan, godaan kita dalam menjaga iman luar biasa.
dari seluruh penjuru kita umat Islam diserang, saudara. Maka daripada itu, ayo melalui ini daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi, mari sama-sama kita pertahankan kita punya iman, tingkatkan kita punya takwa kepada Allah, kita jaga kita punya iman, tanamkan dalam hati kita bahwasannya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi kita. Agar apa? Agar kita tidak berani untuk melakukan maksiat, saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Tapi mau tanya, jawab yang kompak. Siap kita jaga iman, siap tingkatkan takwa kepada Allah. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kedua, saudara, kalau kita tanamkan yang maha besar itu hanya Allah, yang maha agung itu hanya Allah, yang maha kuat itu hanya Allah, yang maha gagah itu hanya Allah, maka yang kedua, saudara, faidah yang akan kita dapati apa? Yaitu adalah Allah akan cabut rasa takut kita untuk melawan musuh-musuh Allah, dan Allah akan gantikan, saudara, yaitu rasa berani untuk melawan musuh-musuh Allah, saudara. Kalau kita tanamkan yang maha besar itu hanya, yang maha agung itu hanya, yang maha perkasa itu hanya Allah, saudara, kita nggak bakal takut untuk melawan musuh-musuh Allah. Justru kalau kita yang tadinya takut, saudara, Allah akan cabut rasa takutnya, diganti oleh Allah dengan rasa berani untuk melawan para musuh-musuh Allah, saudara. Makanya itu tanemin tanda-tanda kebesaran Allah. Habib mau tanya, yang maha perkasa itu siapa? Yang maha gagah itu siapa? Yang maha kuat itu siapa? Apa ada yang maha perkasa selain Allah? Apa ada yang maha gagah selain Allah? Apa ada yang maha kuat selain Allah? Enggak ada, saudara. Kecil semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, saudara, kita umat Islam harus berani melawan musuh-musuh Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Iya, kenapa saya sampaikan ini, Pak Bu? Saat ini lihat bagaimana serangan musuh-musuh Allah, saudara. Luar biasa dahsyat, saudara. Mereka saat ini, saudara, main adu domba, main fitnah. Yang benar dibilang salah, yang salah dianggap benar. Betul apa tidak? Akhir zaman, saudara. Betul apa tidak? Iya, Masya Allah. Yang benar dibilang salah, yang salah dianggap benar, saudara. Ini luar biasa. Ini kita hidup di akhir zaman. Makanya ayo semuanya umat Islam, tanamkan kebesaran Allah agar kita berani melawan musuh-musuh Allah, saudara. Sebesar apapun itu musuh Allah, saudara, segagah apapun mereka, sekomplit apapun senjatanya, saudara, kalau kita tanamkan yang maha besar itu hanya Allah, yang maha gagah itu hanya Allah, yang maha perkasa itu hanya Allah, demi Allah kita tidak akan mundur satu langkah pun untuk melawan mereka, para musuh-musuh Allah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh, buktinya mana, Habib? Jangan cuma ngomong doang. Siap kita buktikan, saudara. Tahu Raja Fir'aun? Tahu Raja Fir'aun, saudara, tentaranya banyak apa sedikit? Senjatanya komplit apa tidak? Siapa yang jadi musuhnya? Nabi dianggap musuh sama Fir'aun, saudara. Betul. Lihat bagaimana Nabi Musa melawan Fir'aun, saudara. Fir'aun memiliki bala tentara yang banyak, perlengkapan senjata yang kuat, saudara. Tapi ibadah Allah, walaupun Nabi Musa hanya segelintir orang, senjata apa adanya, saudara, tapi Nabi Musa membela agama Allah. Nabi Musa, saudara, berjuang untuk daripada, yaitu menegakkan agama Allah. Coba lihat, saya mau tanya, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? Nabi Musa apa Fir'aun? Kan
yang banyak yang banyak senjatanya Fir'aun, kan yang banyak tentaranya Fir'aun. Nabi Musa kan cuma sedikit. Kenapa saudara? Ya, walaupun Nabi Musa sedikit saudara, walaupun Nabi Musa kelihatannya sedikit ibadallah, tidak punya apa-apa, walaupun saudara Fir'aun punya banyak pasukan, punya senjata yang lengkap, Nabi Musa bela Allah, Nabi Musa menegakkan agama Allah. Di belakang Nabi Musa ada Allah yang maha besar saudara. Takbir, takbir. Belakang Nabi Musa ada Allah yang maha besar, betul apa tidak? Ada Allah yang maha perkasa, betul apa tidak? Ada Allah yang maha kuat, betul apa tidak? Iya, makanya hati-hati. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Musuhnya Nabi Ibrahim siapa? Raja Raja, pemimpin saudara, tapi zalim, zalim, tentang agama Allah. Dikasih nasihat sama Nabi Ibrahim kagak mau denger. Yang ada Nabi Ibrahim yang dikriminalisasi, betul apa tidak? Betul apa tidak? Nabi Ibrahim yang di penjara, Nabi Ibrahim sampai dibunuh saudara. Nabi Ibrahim yang dimusuhi saudara. Raja perkasa. Saya mau tanya, matinya Raja Namrud sama apa? Diam. Wah ini nih, makanya nih, Masya Allah harus tahu sejarah. Sama apa? Dibelek. Gimana ini? Matinya Raja Namrud sama apa? Sama nyahorengit. Hah? Kalau kata orang sini apa? Nyamuk. Tahu nyamuk? Raja mati sama nyamuk. Bu, nyamuk. Raja mati sama nyamuk. Dihina saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Walaupun Raja Namrud gagah perkasa saudara, punya tentara banyak, pasukan yang hebat saudara, tapi beliau lawan daripada Nabi Ibrahim yang menegakkan agama Allah saudara, yang dimana Nabi Ibrahim ibadah Allah memperjuangkan agama Allah. Saya mau tanya, yang KO siapa? Yang kalah siapa? Yang menang siapa? Betul, takbir. Itu saudara, makanya jangan pernah takut kalau mau bela agama Allah. Jangan pernah takut untuk menegakkan agama Allah saudara. Nggak beda jauh saat ini. Kebanyakan saat ini pemimpin saat ini nggak jauh beda sama yang tadi raja-raja saya sebutin. Betul apa tidak? Luas lo ngomong aja lu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, dikit-dikit nggak sepaham penjarain ulama, habaib dikit-dikit ditangkepin saudara. Iya, dianggap kecil kali ulama, kurang ajar saudara. Betul apa tidak? Iya, ulama mengatakan yang hak itu, yang batil itu batil saudara. Dengar harusnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh enggak, ini merasa pemimpin gagah punya kuasa ditangkapin ulama. Iya, Fir'aun kecil. Betul. Saudara, Masya Allah kurang ajar. Coba-coba dia sama ulama. Ulama-ulama yang istiqamah, mereka semua saudara menegakkan agama Allah tanpa pandang bulu saudara. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah terpaut, yang maha besar itu hanya Allah, yang maha kuat itu hanya Allah, yang maha gagah itu hanya Allah saudara. Nggak takut saudara, siapapun lawannya, siapapun musuhnya, coba-coba untuk memerangi agama Allah, pasti mereka akan lawan sampai tetes darah terakhir saudara.
Takbir. Takbir. Makanya jangan heran Pak Bu, kalau ada habaib, ulama, mereka betul-betul berjuang untuk menegakkan ini agama. Keluar masuk penjara saudara, bahkan dikriminalisasi dan lain sebagainya, ibadah Allah, karena itu sudah menjadi sunnatullah saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, makanya jangan saudara, hati-hati, jangan macam-macam sama ulama, jangan macam-macam sama habaib yang istiqamah. Hati-hati, mereka semua hanya ingin menegakkan ini agama saudara, mereka semua ingin menjaga ini kita punya agama. Jangan sampai ini agama Islam diobok-obok saudara, jangan sampai ini agama Islam diacak-acak oleh mereka orang yang tidak bertanggung jawab saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Coba sekarang Anda bisa saksikan secara langsung saat ini saudara, bagaimana mereka yang kemarin coba-coba mempenjarakan ulama kita, habaib kita, saat ini mereka yang masuk penjara saudara. Betul apa tidak? Mereka kemarin yang memfitnah kita punya ulama, difitnah habis-habisan ulama kita, ternyata mereka saat ini saudara yang terkena fitnah lebih hina dan menghinakan saudara. Betul apa tidak? Kemarin mereka yang membunuh 6 pengawalnya saudara, imam besar kita lah Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, ternyata mereka memang tukang bunuh saudara, ajudannya sendiri dibunuh saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oh saudara, ini semua geraknya Allah. Kalau kita manusia saudara mau bongkar begini nggak mungkin saudara, nggak bisa, nggak mampu. Siapa kita? Tapi ini Allah sedang tunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Yang kemarin macam-macam sama ulama, saat ini mereka rasakan sendiri akibatnya atas perbuatan mereka saudara. Mereka fitnah, ternyata mereka yang main fitnah saudara. Betul apa tidak? Mereka penjarakan kita punya ulama, orang-orang mereka satu persatu dipenjarakan saat ini saudara. Ini semua adalah geraknya Allah subhanahu. Maka saya ingatin untuk anda yang suka hina-hina ulama, untuk anda yang suka hina-hina para habaib dan ulama, hati-hati saudara, daging ulama dan habaib itu beracun saudara. Hati-hati, anda hina, hinaan tersebut akan kembali kepada diri anda saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tidak di dunia, nanti lihat di akhirat kelak saudara. Makanya hati-hati saudara, jangan jangan macam-macam sama ulama yang istiqomah. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Kalau kita mau tanya semuanya, siap tanamkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang maha besar itu siapa? Yang maha agung itu siapa? Yang maha perkasa itu siapa? Betul, betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena waktu sudah malam dan Habib juga mohon maaf, terakhir dari saya pesan buat anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Anak-anak muda, stop maksiat, stop. Udah nggak zaman kita untuk bermaksiat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, saat ini kita harus rapatkan barisan, jaga ulama, jaga para habaib, tingkatkan kualitas kita untuk menuntut ilmu agama Allah. Udah nggak zaman kita buat maksiat saudara. Stop maksiat, raih tobat, raih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siap stop maksiat, siap jauhi maksiat. Betul. Takbir. Awas nih, awas kalau balik dari sini ada yang maksiat nih. Oh enggak Habib, enggak, lu pulang berduaan sama cewek bukan muhrim ya. Oh, awas nih, hati-hati nih, neng. Awas, jangan mau ya, jangan mau. Ini kadang-kadang saat ini nih yang lumrah, yang udah biasa padahal dosanya besar, itu apa? Pacaran.
Nih kalau ngelihatnya pacaran udah masa bodoh, orang tuanya punya anak, anaknya pacaran masa bodoh aja orang tuanya juga. Hati-hati bu, itu dosa, nggak boleh saudara. Oh ini enggak, anaknya pacaran orang tuanya yang bangga, gelok lu gitu. Betul, betul, nggak boleh pacaran itu nggak boleh. Ini kadang-kadang anak muda suka ada aja dalilnya. Oh Habib, saya kan pacaran kan cuman mau PDKT. Kan saya mau pacaran kan saya mau ajak nikah Habib. Saya mau ajak nikah kan saya harus tahu dulu luar dalamnya. Lu kira lu mau beli motor? Betul, betul, jangan, pokoknya jangan, nggak ada kata pacaran. Nggak boleh Neng, jangan jangan pacaran. Kalau ada anak lelaki ngajak pacaran, tolak. Kenapa? Karena itu lelaki cemen namanya. Betul apa tidak? Kalau ada lelaki ngajak pacaran berarti lelaki. Tuh, dengar tuh. Ini kadang-kadang enggak nih anak wanita, anak gadisnya kagak mau pacaran, digoda mulu anak laki. Betul. Anak laki kan kalau udah ngerayu, ya Allah, kalau udah ngerayu pinter ngerayunya. Masya Allah, Markonah, wajahmu indah bagaikan bulan purnama. Masya Allah, padahal mah mukanya dempul semua. Hati-hati ya nengnya, jangan. Kalau ada yang ngajak pacaran, jangan pesan Habib tuh ya. Ingat, begitu juga anak-anak laki, jaga marwah, jangan jatuhkan harga dirimu dengan maksiat, jangan. Jaga kau punya diri. Ayo perbanyak saat ini untuk menuntut ilmu ngaji yang benar, ngaji yang dalam. Agar apa? Agar nanti antum semua bisa menjadi daripada penerus dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap stop pacaran? Siap jauhi pacaran? Betul? Ya Allah, mudah-mudahan yang punya pacar malam ini putus ya Allah. Putus ya Allah. Putus ya Allah. Amin ya Rabbal. Modar sih. Betul apa tidak? Udah ya, waktunya udah malam nih. Jam 12:30. Udah apa terus? Lanjut. Biasanya ngaji jam berapa di sini? Sampai subuh. Ini orang Pabuaran luar biasa semangatnya. Emang ngaji sampai kubu kuat bu? Benar. Kuat sampai subuh. Siap sampai subuh. Betul. Lu kuat gue pulang. Lu kira gue layar tancap apa? Masya Allah, mendung tuh. Hujan. Jemuran belum diangkatin di rumah. Udah. Oh udah. Ayo kita lanjut dengan baca sholawat. Siap bersolawat? Siap baca sholawat? Sambil baca sholawat, Habib mau kasih informasi bahwasannya sama kita tahu kemarin kita terjadi beberapa kali bencana alam. Salah satunya gempa Cianjur, saudara. Gempa Cianjur sampai saat ini masih banyak saudara kita yang kesulitan. Mereka sudah nggak punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi saat ini ada gempa dahsyat di Turki, saudara. Luar biasa. Maka daripada itu sambil baca sholawat, kami dari Front Persaudaraan Islam mengetuk pintu hati saudara semua yang hadir untuk yuk sama-sama kita sumbangkan kita punya harta sedikit maupun banyak untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Siap bantu apa tidak? Siap bantu apa tidak? Sambil baca salawat, nanti ada kawan-kawan yang muter ya sambil kita baca salawat. Siap?
Ayo, ini sorban Habib diputerin nggak apa-apa? Ayo. Ayo barang-barang semuanya. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah. Ayo mana mutar, yang mutar ala Yasin. Semua salatullah ala Taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Semua wa kulli mujahidil billah bi alil bahriya. Salawat ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah min al-afat wal amin amin. Ilahi salimil ummah min al-afat wal wa min habib bi ahlil bari. Allah salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Semua angkat tangannya. Allahumma barik lana fi Rajab. Amin amin. Allahumma suaranya wa balghna ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Habib minta yang punya handphonenya dikeluarkan, hidupin senternya, flashnya hidupkan. Ayo semua yang punya handphonenya keluarkan biar manfaat tuh HP, jangan dipakai maksiat mulu. Ayo yang punya handphone gak mau ngeluarin, kita doain HP-nya hilang. Amin amin. Ayo semuanya sambil kita baca salawat. Siap baca salawat lagi? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa abada semua yang semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wal
Semua bangkitlah, bangkitlah. Ayo kemarin sampai punya HP. Satukan jiwa, lawan dia. Semua suaranya maju, habis kami berjanji demi Allah, bela binasan agama, wahai prajurit bela Rasulullah. Semuanya semangat. Walau harus takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur, walau satu langkah. Sambung, wahai para pemudi-pemuda, berkata Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari jalan Allah. Mata lawan dia sampai berdarah, dan saksi di sisi Allah mati syahid adalah hadir. Ayo semua suaranya maju, maju, ayo terus maju, habisi pengkhianatan. Kami berjanji demi Allah, demi agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur, walau satu langkah. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.